Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bantu Belajar yang sudah lama cukup vakum ya, tetapi untuk kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan versi yang cukup berbeda. Seperti biasa, silakan di like, kemudian subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Ya. Untuk video kali ini kita akan membahas latihan soal terkait ujian sekolah SMK yang akan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 11 April 2022. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran IPA untuk jurusan bisnis dan manajemen. Oke, bab pertama adalah gejala alam biotik dan abiotik. Kita langsung ke soal. Peristiwa di bawah ini menunjukkan gejala alam biotik kecuali. Karena yang ditanyakan adalah gejala alam biotik, berarti hubungannya adalah dengan makhluk hidup. Ya, tetapi karena kecuali berarti carilah option yang bukan makhluk hidup. Maka jawabannya adalah C. Pelangi terbentuk akibat pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Kenapa C? Karena option A, B, D, dan E itu semuanya adalah terkait dengan makhluk hidup. Oke, masih di gejala biotik-abiotik. Pak Nugroho mengajak siswa-siswanya di kebun sekolah yang berada di belakang sekolah. Siswa-siswa diminta melakukan pengamatan menggunakan seluruh panca indera. Pada saat itu cuaca sangat cerah. Sinar matahari tidak terlalu panas, burung-burung berkicauan, kelompok semut terlihat berbaris rapi di batang pohon, seekor ayam yang mengais tanah mencari cacing, angin bertiup sangat sejuk membuat dedaunan bergerak, dan terlihat bunga anggrek yang bermekaran sangat indah. Berdasarkan ilustrasi di atas, kelompok gejala alam biotik. Nah, sekarang biotik berarti ya cari option yang semuanya adalah makhluk hidup. Ya, jadi jawabannya adalah B. Burung berkicauan, kelompok semut berbaris, dan seekor ayam mengais cacing. Ya, itu adalah contoh dari biotik dan abiotik. Kita masuk ke bab 2 yaitu tentang mitigasi bencana. Oke, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Membuat bangunan dengan konstruksi anti gempa. 2. Mewaspadai tanda-tanda gempa. 3. Memasang detektor gempa. 4. Membuat bangunan berbahan kayu jati. Dan 5. Mencari posisi hiposentrum gempa. Langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi ditunjukkan oleh nomor. Ya, mitigasi itu artinya sebelum adanya gempa. Artinya langkah-langkah itu dilakukan sebelum terjadinya gempa. Maka jawabannya adalah A. Ya, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, soal lain. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kepulauan dan memiliki banyak gunung. Selain itu, negara kita juga dilalui oleh garis khatulistiwa. Banyak bencana alam yang terjadi di negara kita dan bencana alam yang tidak terjadi. Yang terjadi tidak hanya karena faktor alam saja, melainkan ada faktor ulah tangan manusia. Jenis bencana alam di bawah ini yang penyebabnya karena ulah tangan manusia adalah, ya sudah jelas ya, dari kelima option pasti yang salah satunya disebabkan oleh manusia adalah kebakaran hutan atau D. Oke, itu adalah mitigasi bencana. Kita lanjut ke bab 3 yaitu tentang klasifikasi materi. Soal pertama, sifat kimia, yaitu sifat khas yang menjadi identitas dasar materi yang dapat diamati di dalam materi tersebut. Di bawah ini merupakan sifat dari logam tembaga. Manakah yang merupakan sifat kimia? Ya, saya jelaskan di sini. Ketika berbicara sifat kimia, itu kita harus mengetahui beberapa kata atau hal yang berkaitan dengan sifat kimia. Yang pertama ada karat atau oksidasi, yang kedua itu ada bau, yang ketiga ada busuk, yang keempat ada fermentasi, dan yang kelima ada bakar. Jadi kelima istilah itu sudah pasti adalah sifat kimia. Ya, jadi dari kelima option yang jelas sifat kimia adalah B. Karena bereaksi dengan oksigen. Ada reaksi dengan oksigen atau reaksi oksidasi. Seperti itu. Oke, soal yang lain. Tukang bubur ayam mengubah beras menjadi bubur yang lebih lunak. Perubahan beras menjadi bubur hanya merubah bentuk, tetapi tidak menghasilkan zat yang baru. Perubahan tersebut merupakan perubahan
karena dia tidak menghasilkan zat baru, artinya dia perubahan fisika, ya. Karena kimia dia harus menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Oke, itu adalah klasifikasi materi. Bab selanjutnya adalah ekosistem. Ya, salah satu soalnya, di dalam ekosistem terjadi ketergantungan antara komponen, sehingga apabila salah satu komponen mengalami gangguan, maka mempengaruhi komponen lainnya. Antara komponen yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi dan mendukung akan keberlangsungan hidup masing-masing komponen. Komponen lingkungan untuk mendukung keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya dinamakan kemampuan lingkungan untuk mendukung. Artinya sudah jelas ya, ada kata dukung, maka jawabannya adalah C, keseimbangan lingkungan. Ya. Oke, itu. Selanjutnya, komponen dalam keseimbangan lingkungan terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi individu dengan komponen abiotik antara lain terjadi pada interaksi manusia dengan abiotik itu kan tidak hidup, artinya sudah pasti udara atau D. Oke, itu adalah terkait ekosistem. Selanjutnya keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa hal, yaitu komponen-komponen yang ada terlibat dalam reaksi-reaksi dan berperan sesuai kondisi keseimbangan. Di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri dari suatu ekosistem yang telah mencapai keseimbangan adalah ya dinamakan ekosistem yang seimbang, artinya ya kondisinya sudah stabil, sudah seimbang, ya tidak perlu melakukan rehabilitasi, produktivitasnya juga optimal, ya. Jadi jawabannya adalah E, kondisinya stabil. Oke. Selanjutnya, keberadaan manusia memiliki peranan yang penting dalam menjaga lingkungan. Upaya menjaga lingkungan merupakan upaya kolektif. Kenapa kolektif? Karena ya jawabannya B, dampak kerusakan akan dirasakan oleh masyarakat luas, ya, atau oleh seluruh elemen yang ada. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu limbah. Diketahui beberapa jenis limbah, ada sisa makanan, plastik, kotoran hewan, karet, besi. Yang ditanyakan adalah kelompok limbah yang dimanfaatkan dengan daur ulang. Artinya yang harus didaur ulang dulu baru bisa dimanfaatkan, ya. Maka jawabannya adalah E, 4 dan 5, karet dan besi. Karena kotoran hewan tidak perlu daur ulang, sudah jadi pupuk. Sisa makanan juga sama, seperti itu ya. Contoh lainnya, limbah yang ada di sekitar kita terdiri dari limbah cair, limbah padat, limbah gas. Pembuangan hasil produksi dari pabrik yang dibuang melalui cerobong asap dapat mengkontaminasi udara di sekitar. Karena adanya limbah, sudah jelas ya, karena dia cerobong asap, maka limbahnya adalah gas. Oke, jawabannya C. Oke, masuk ke bab selanjutnya, yaitu polusi. Penyebab efek rumah kaca adalah gas-gas rumah kaca. Jika konsentrasi gas-gas rumah kaca makin meningkat di atmosfer, maka efek rumah kaca akan semakin meningkat. Berikut ini penyebab-penyebab makin tingginya konsentrasi gas-gas rumah kaca adalah sebagai berikut. Kecuali berarti yang bukan, ya. Karena dia efek rumah kaca, maka yang bukan adalah jawabannya ya C, pencemaran laut, karena tidak ada hubungannya dengan efek rumah kaca. Oke, selanjutnya banyaknya kendaraan bermotor memiliki dampak yang negatif akan kemurnian udara yang ada di lingkungan sekitar. Kendaraan bermotor menghasilkan asap beracun berupa karbon monoksida. Dampak dari polutan udara asap kendaraan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena ya karbon monoksida itu sangat merusak ataupun dapat mengikat hemoglobin. Ya, jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu tentang AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Tujuan AMDAL adalah, ya sudah jelas, karena AMDAL itu digunakan atau dibuat sebelum membuat ataupun melakukan pembangunan, maka jawabannya pasti D, ya, yaitu memperkirakan dampak yang mungkin timbul akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan. Selanjutnya, berikut ini jenis usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Artinya ketika membuat sesuatu tidak perlu adanya AMDAL. Ya, jawabannya adalah E, bidang perikanan. Oke. Selanjutnya, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama, bahaya yang ditimbulkan oleh pekerja yang bekerja sebagai penggali sumur. Ya, penggali sumur sudah jelas karena di dalam tanah itu banyak mengandung gas metana
sehingga jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya yang terakhir, salah satu keuntungan pengusaha menyediakan alat pelindung untuk pekerja adalah kecuali, ya. Nah, kecuali artinya yang tidak benar. Berarti jawabannya adalah C, berkurangnya aset nasional berupa tenaga kerja terampil, ya. Nah, itu adalah sedikit contoh soal untuk ujian sekolah SMK mata pelajaran IPA. Ya, karena babnya itu sampai AMDAL, yaitu sekitar 8 bab. Jadi saya berikan contoh-contoh soal, tiap bab adalah 2 soal. Jadi masih banyak soal-soal yang dikeluarkan. Insya Allah soal-soal tersebut tidak akan jauh berbeda dengan contoh soal yang tadi. Ya, selamat mengerjakan dan semoga sukses. Terima kasih.